Dari yang tahun lalu 1 billion, tahun ini kita bisa di 1,4, ya hampir 30% lah kita grup, 30% lah grupnya, 130%. Banyak kan sekarang yang mereka mempunyai investasi di Indonesia, bangun pabrik, bangun smelter. Nah mereka untuk membuka rekeningnya itu banyak dilakukan di BNI Hongkong. Baik banget sih Pak, udah dicariin bayarnya, dikasih pembiayaan. Entah saya ya Pak. Hai Sobat Republika, BNI merupakan salah satu bank dengan kantor cabang terbanyak di dunia. Hari ini saya lagi ada di kantor BNI Hong Kong. Kita lihat yuk keseruannya. Mau difotoin Mbak? Hah? Mau difotoin? Pak Farid ya? Hai. Halo Pak. Farid, apa kabar? Republika. Oh yang kemarin telepon ya? Iya. Oke, selamat datang. Ngobrol ya. Kebetulan kalau mau foto saya fotoin. Bapak tahu aja. Oke. Pak, kita boleh lihat-lihat Boleh. nggak sih? Selamat datang di BNI Hongkong. Wah, kantornya besar banget loh ini Pak. Ya, Katanya kita paling besar lah untuk Indonesian Bank yang ada di Hongkong. Jadi ada Himbara hampir ada semua di Hongkong. Kita yang punya premises yang paling besar. Pantesan. Ini udah dari jauh udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Orange lah, BNI banget lah ya. Iya. Warna orange udah menarik banget. Iya. Jadi kita punya banking hall ini untuk melayanin nasabah. Nyambung dengan ATM, kita juga punya mesin ATM untuk melayani transaksi pengambilan Hongkong dolar. Keluarnya Hongkong dolar. Kita ngambil pakai kartu BNI. Bisa kartu BNI, keluarnya Hongkong dolar. Oke. Aku udah nyoba itu. Udah nyoba? Pak. Udah dong. Keren ya? Kan aku nggak usah bawa dolar. Nggak perlu bawa cash dari bener. Indo, nggak perlu tuker Hongkong dolar di Indo. Bener. Bawa ATM BNI, tarik tunai di ATM. Keluar langsung dolar. Keluar langsung Hongkong dolar. Kursnya juga bagus. Kursnya bagus. Kita mana lagi nih Pak? Boleh sekarang, kita Pak? masuk ke setelah ini banking hall. Oke. Ini dari banking hall kita masuk ke ruangan kerja. Wow. Ini udah kayak di Indo lah ya. Kayak di Indo ya Pak? Ruangan kerja sama, ada beberapa departemen. Kita ada ruang rapat yang biasa kita pakai Zoom juga di sini. Oh oke. Ini kalau karyawan lokal sama karyawan dari Indonesia itu gimana tuh Pak perbandingannya Pak kalau di sini Pak? Kita yang dikirim dari Jakarta, kita sebut home staff itu cuma 6 orang. Oh 6 orang Kalau aja. yang local staff, yang kita sebut local staff, yang kita hire dari Hong Kong itu ada 29 orang. Wow. Jadi perbandingannya 26 dibanding 29 lah. Wow, ini ya Pak ya? Iya. Ini kita di sebelah kiri ini ada treasury nih. Kalau treasury itu kelihatan dari banyak jam dindingnya. Iya ya. Banyak jam dindingnya. Beda-beda negara ya Beda Pak? negara, jadi kita harus kalau transaksi harus lihat. Mana di Oke. Tokyo jam berapa, di London jam berapa itu bisa kelihatan. Pasti ruangan treasury itu. Nggak boleh sembarangan masuk. Nggak ya? boleh sembarangan masuk, Nggak boleh sembarangan. harus punya akses. Harus punya akses. Ini ruangan GM nih. Oh ini ruangan Bapak, lihat dong. Ini Masuk. ruangan GM. Ini ruangannya Bapak ya Pak? Ya, tiap hari diliatin Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Nggak bisa macam-macam. Nggak bisa macam-macam, Nggak jadi bisa ada kerja macam-macam. bener kita. Iya bener-bener. Ini kayak ada mesin kopi. Suka ngopi ya Pak? Kopi, Wajib buat ya. menghilangkan lelah kerja, bukan stres, lelah kerja. Oke. Diganti dengan ngopi. Nggak stres. Nggak stres, bukan, nggak. Ya. Kita kerja nggak akan stres lah. Agak lelah dikit. Agak lelah dikit. Kita ke ruangan mana lagi Pak? Boleh, silakan. Ini Pak Bintang, ini yang dari Jakarta, termasuk yang home staff dari Jakarta. RM untuk corporate dari Pak Bintang. Berikutnya ada Bu Ica. Ya, RM untuk FI, Financial Institution. Oke, kita kemarin ketemu ya. Ya. Itu ruangan Pak Pinta. Deputy General Manager. Wah. Oke. Ini teman-teman local Hongkong staff. ya, Pak? Kalau yang di cubicle ini mereka manager. Kalau yang di tengah ini mereka asisten manager. Asisten manager. Oke. Ini kebanyakan kayaknya warga-warga sini ya Pak? Lokal. Kita manajernya banyak lokal. Oke. Ini ruangan kerja kita. Di sebelah ruangan besar juga, tapi buat ballroom, jadi buat acara. Oh ini ya yang kemarin Iya. untuk para kalau ada PMI yang mau bikin kegiatan gitu ya Pak ya? Itu mereka bisa menggunakan ballroom kita. Oke.
Asal sudah nasabah. Asal sudah nasabah. Tiket masuknya jadi nasabah. Nasabah BNI. Hai Sobat Republika, sekarang kita bersama dengan Pak Farid nih, General Manager Bank Negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol nih ya Pak? Boleh Mbak Gita, selamat datang. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Pak? Hong Kong hari ini cuacanya seperti apa? Aduh, enak banget. Start November udah mulai dingin. Wah. Waktu yang tepat kalau ke Hong Kong. Waktu terbaik ke Hong Kong itu Yes. bulan-bulan ini ya Pak ya? November sampai Maret lah. Mantap. Pak, kita mau nanya-nanya nih soal BNI. Boleh cerita-cerita dikit ya Pak? Boleh, silakan. Kemarin ini kan BNI saya baca nih katanya dinobatkan Iya. sama KJRI Hong Kong sebagai Bank Indonesia, Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesian Diaspora. Ngeri banget tuh Pak. Boleh dijelasin nggak sih Pak itu kenapa BNI bisa dapat itu? Dan apa sih kriterianya sampai bisa dapat Best Indonesian Bank gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kriterianya apa ini mungkin KJRI yang bisa menjawab. Cuman KJRI melihat BNI, khususnya BNI Hong Kong, bisa memberikan layanan yang baik kepada diaspora yang ada di Hong Kong. Pada saat bulan lalu di Hong Kong ini kita mempunyai acara Indo Week. Ini merupakan acara besar kita yang kita selenggarakan bersama antara komunitas-komunitas Indonesia di Hong Kong bersama KJRI. Di sini kita ada beberapa agenda mulai dari business matching, conference, sampai di 2 hari terakhir Sabtu dan Minggu kita ada exhibition, pameran dan pertunjukan musik. Wah. Kebetulan BNI berpartisipasi untuk bisa kita mendatangkan artis terkenal dari Indonesia ke Hong Kong untuk bisa menghibur diaspora yang ada di Hong Kong. Jadi 2 hari itu Sabtu dan Minggu sangat menarik. Nah di hari pertama yang pas conference KJRI memberikan kami award karena selama periode 1 tahun KJRI melihat kami BNI Hong Kong khususnya memberikan banyak layanan baik kepada diaspora maupun kepada KJRI itu sendiri. Layanan-layanan ini layanan perbankan, yang pasti layanan perbankan. Itu yang dilihat oleh KJRI, layanan ini berhak untuk dinobatkan sebagai Best Indonesian Bank yang melayani diaspora. Keren banget. Ini pertama kalinya atau keberapa kalinya nih Pak? Ini yang pertama kalinya. Yang pertama kalinya. Ya semoga KJRI akan setiap tahun akan menyelenggarakan. Ya, benar. Dan kami berkomitmen, BNI Hong Kong berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik buat KJRI maupun diaspora yang ada di Hong Kong. Yang ada di Hong Kong ini ya Pak. Kayaknya tadi kita lihat-lihat tapis di room tuh juga BNI punya ruangan sendiri ya buat teman-teman Indonesia atau siapapun yang mau kesini ya Pak ya? Mungkin ini juga yang dilihat oleh teman-teman KJRI. Kita ada ballroom yang cukup representatif, yang biasa digunakan oleh komunitas Indonesia yang ada di Hong Kong. Siapapun bisa pakai. Gratis? Gratis. Karena kita nggak boleh pungut sewa. Oh, entar saya kok mau bikin acara kondangan boleh Pak? Asal berbank BNI kan. Okay. Syaratnya harus berbank BNI. Syaratnya kalau harus berbank BNI. Ajukan izin ke kita, nanti akan kita berikan izin untuk menggunakan fasilitas ballroom. Oke. Pak, kita juga kan kalau ngomongin soal diaspora nih ya Pak, ini kan katanya BNI juga punya layanan namanya Diaspora Loan. Kemarin aku juga habis main nih Pak ke restoran Laki Indonesia. Dan mereka juga katanya ngerasa senang banget dapat Diaspora Loan. Boleh cerita nggak sih Pak, Diaspora Loan itu apa sih? Sebetulnya BNI kan mendapatkan mandat dari Kementerian BUMN untuk sebagai bank internasional. Salah satunya produk kita adalah Diaspora Loan. Diaspora Loan ini merupakan fasilitas pinjaman yang kita berikan kepada diaspora-diaspora yang ada di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Ya, khususnya kalau di Hong Kong, kita berikan kepada salah satunya ke Lucky Restoran kemarin. Lucky Restoran dia mempunyai bisnis restoran dengan menu masakan Indonesia. Ini cukup menarik setelah kita lihat, meskipun makanan Indonesia, tetapi customernya dari lokal. Mungkin kalau benar-benar, ini salah satu yang kita lihat. Karena kalau masakan Indonesia makan sama orang Indonesia itu biasa. Tapi ini
akan lebih sustain bisnis ini kalau orang lokal juga sudah sebagai customer. Ya, ini kita lihat dan ternyata benar laki Indonesia ini mayoritas hampir orang lokal yang beli makanan 37 tahun loh Pak katanya. Betul. Pas kita berkunjung ke sana, kita mendapatkan informasi kebutuhan untuk merenovasi. Jadi kalau kemarin ke sana dan sudah bagus itu hasil renovasi. Oh, itu tuh hasil renovasi dari BNI ya? Dan biaya renovasinya kita support dengan diaspora loan. Jadi cukup menarik, sekarang cukup representatif, sehingga harapan kita bisa lebih menarik customer datang. Iya, benar-benar. Kalau selain dari Lucky ada apa lagi Pak yang dapat diaspora loan dari BNI? Kita ada beberapa, sekitar 3 yang mempunyai bisnis trading, dan satu lagi restoran juga yang kita biayain. Yang bisnis trading ini kita memberikan fasilitas general purpose seperti modal kerja yang akan digunakan untuk membeli produk-produk Indonesia dan dibawa ke Hong Kong. Itu salah satunya ya Pak? Salah satunya ada klien kita seperti itu. Jadi kalau Mbak Gita di Hong Kong pingin produk Indonesia apapun itu ada sebetulnya. Pete bisa Pak, pete? Pete bisa, jengkol banyak. Terus makanan siap saji, pingin bandeng presto banyak. Oh gitu. Jadi cukup mudah mendatangkan produk Indonesia. Salah satu yang melakukan bisnis ini kita biayain dengan diaspora loan. Buat mengajukan diaspora loan itu susah nggak sih Pak buat para diaspora ini nih? Sebetulnya cukup mudah persyaratan kita untuk pengajuan diaspora loan, cuman mungkin belum banyak dikenal oleh diaspora yang ada, sehingga ya masih terbatas nih. Tadi yang sampaikan kita punya 3 diaspora yang berbisnis trading dan 2 restoran baru 5. Nanti kemungkinan kita akan lebih memperkenalkan lah kemudahan-kemudahan ini biar teman-teman diaspora yang ada di Hong Kong ini punya usaha akan mengajukan, apabila ada kebutuhan akan bisa mengajukan ke BNI fasilitas ini ke BNI. Pak, ini kan katanya BNI Hong Kong ini salah satu bank dengan full license. Full license. Apa sih? Gimana sih Pak? Ya, full license memang ada beberapa himbara di Hong Kong, tapi yang mempunyai full license bank itu hanya BNI. Jadi full license ini kita bisa melakukan bisnis retail, jadi kita bisa langsung deposit taking atau menerima simpanan dari pihak ketiga dari masyarakat dan berbisnis corporate wholesale. Ini kita bisa lakukan dua-duanya. Kalau yang license yang di bawah full, ini restricted, dia nggak bisa punya banking hall kayak kita. Jadi makanya kemarin ada banking hall di depan ya Pak? Itu bank himbara lain yang ada di Hong Kong karena tidak full license bank, dia tidak punya banking hall, tidak bisa melayani nasabah secara retail. Jadi nggak bisa buka rekening Hong Kong dolar, tidak bisa melayani fasilitas-fasilitas personal yang lainnya. Kalau BNI kita punya karena kita punya full license. Jadi apa yang kita nasabah lakukan di BNI Jakarta atau di Indonesia bisa dilakukan juga di sini. Betul. Biasanya yang paling favorit, yang paling banyak diminati apa Pak layanan yang di BNI ini Pak? Di BNI Hong Kong karena selain yang remittance ya, remittance udah pasti lah, pasti remittance. Di BNI Hong Kong kita mempunyai fasilitas safe deposit box juga, SDB. Gitu. Oh iya. Jadi ini juga satu-satunya nih Bank Indonesia yang punya SDB. Jadi banyak, nggak hanya orang Indonesia yang ada di Hong Kong, tapi juga ada beberapa klien kita orang lokal, karena dia tahu di sini ada SDB, dia pakai tuh SDB kita. Oh gitu. Menarik nih. Bener. Menarik banget. Pak, itu berarti secara keseluruhan tuh BNI ada berapa sih Pak nasabahnya? Terus warga lokal ada juga nggak Pak? Ada. Jadi ya kalau di BNI Hong Kong kita mempunyai sekitar 500 nasabah lah. Ini terdiri dari mayoritas memang masih di klien untuk corporate ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Hong Kong maupun di China, mereka bisa buka rekening di BNI Hong Kong. Dan kebanyakan mereka karena mempunyai bisnis di Indonesia, jadi punya angle Indonesia, mereka memilih berbank di berbank Indonesia. Tapi yang ada di Hong Kong, jadi mereka pilih kita. Apalagi dengan nama BNI ya. Nama BNI sangat kita Indonesia. BUMN gitu kan. Jadi
menarik buat mereka. Jadi ini tuh nggak cuma nasabah dari Hong Kong ya Pak? Nggak hanya dari Hong Kong. Nggak hanya dari Hong Kong. Karena coverage bisnis kita BNI Hong Kong ini sampai ke mainland, sampai ke Cina. Jadi ada beberapa nasabah yang banyak kan sekarang yang mereka mempunyai investasi di Indonesia, bangun pabrik, bangun smelter. Nah mereka untuk membuka rekeningnya itu banyak dilakukan di BNI Hong Kong. BNI Hong Kong. Karena di Indonesia mereka dibiayain oleh BNI Indonesia untuk kredit investasinya. Jadi nyambung. Jadi connecting Connecting, ini. betul. Makanya Kita nge-bridging, menyambungin antara Indonesia dan Hong Kong, Indonesia dengan China melalui BNI Hong Kong. Mantap banget Pak. Pak ini boleh sambil minum nggak sih? Silakan. Ini kopi Hong Kong. Kopi Hong Kong. Ya. Pak kemarin katanya, kan kalau di Indonesia nih, Ya. BNI baru banget nih, Juli lalu nih ngeluarin aplikasi Wonder. Ya. Kalau di Hong Kong sendiri tuh gimana penerapannya Pak? Apalagi kan sekarang banyak banget ya semua sebagai digital ya. Ya. Itu gimana tuh Pak? Ya. Betul, di Juli kita ada rilis super app ya, Wonder. Sementara ini memang untuk transaksi rekening yang Indonesia, yang dari Indonesia. Seperti kita tahu di Hong Kong ini memang ada dua besaran produk BNI yang digunakan. Satu yang kita di BNI Hong Kong mereka bisa membuka rekening BNI Hong Kong dolar. Yang satu lagi mereka bisa membuka rekening Indonesia melalui digital opening account. Oh gitu. Jadi inilah yang sekarang dengan adanya perubahan super app Wonder, dengan adanya launching Wonder, mereka yang sudah membuka rekening Indonesia, rekening rupiah, TAP Plus Indonesia di Hong Kong dengan digital account opening, ini yang kita lagi sosialisasikan ke teman-teman di Hong Kong untuk bisa konversi atau mengaktifasi Wondernya, karena selama ini mereka sudah menggunakan mobile banking. Mobile banking ya, sudah Pak, menggunakan. Jadi teman-teman kita di Hong Kong, para diaspora yang di Hong Kong, mereka bisa buka rekening rupiah melalui digital account opening, sekaligus dilengkapi dengan BNI Mobile Banking. Ini yang tadi saya sampaikan, hampir 60.000 kita sudah buka. Dari total 180.000 jumlah diaspora yang ada di Hong Kong. 60.000 sudah berbank BNI dengan membuka rekening rupiah, dilengkapi dengan mobile banking. Ini yang kita sudah mensosialisasikan untuk mereka mengaktifkan Wondernya sebagai nantinya pengganti mobile banking. Mobile banking. Tapi sampai sekarang kan masih bisa pakai dua-duanya. Oh masih bisa, mobile masih bisa dipakai, ya? Wonder juga bisa digunakan. Ini untuk memberikan user experience aja ke teman-teman diaspora yang di Hong Kong. Kemudahan-kemudahan dan semenarik apa sih Wonder ini? Karena kalau menurut saya aplikasi ini, Wonder ini sangat baik, easy digunakan dan user friendly. User friendly. Tapi sebelumnya ini berarti pengguna BNI mobile bankingnya di Hong Kong juga cukup besar ya Pak? Besar. Tadi sampaikan selama mereka buka rekening rupiah dengan digital account opening, sekaligus membuka layanan BNI mobile bankingnya. Ya. Sudah berarti lebih banyak ini ya aktivitas dengan mobile banking ya para diaspora di sini ya? Mereka teman-teman kita di Hong Kong ini cukup melek teknologi lah ya. Jadi mereka sudah menginginkan kemudahan dalam layanan perbankan. Jadi sekali mereka terima gaji dari majikan, disetorkan ke BNI, nanti di rekening BNI-nya mereka udah pakai handphone aja, mau transfer ke rekening saudaranya, mau belanja di e-commerce. Oh iya benar. Belanja di e-commerce nanti akan dikirim ke Hong Kong. Nah itu cukup pakai mobile banking atau Wonder sekarang. Iya. Wah, udah keren. cukup melek lah digitalize perbankan di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Benar-benar sangat membantu banget itu pasti ya Pak. Apalagi nggak perlu antri lama atau nggak perlu sampai jauh-jauh ke sini dulu ya Pak ya. Pak, kalau ini kan tadi Bapak sempat mention Bank BNI itu menjembatani hubungan bisnis antara investor Indonesia yang mau ke Hong Kong atau pebisnis Hong Kong yang mau investasi di Indonesia. Di Indonesia. Ya, gimana bisa ceritain nggak sih Pak? Ya, kita salah satu yang kita rutin lakukan adalah Food Expo. Food Expo. Salah satu contohnya itu Food Expo. Jadi di situ kita
biasa mengajak klien kita, customer kita di Indonesia yang mempunyai produk-produk yang bisa dijual di Hong Kong untuk kita ajak eksibisi, kita ajak pameran. Jadi ada beberapa macam jenis produk Indonesia akan ketemu buyer yang di Hong Kong. Itu sekitar bulan Juli Agustus kita rutin ada Food Expo. Jadi ya terutama yang kita ajak adalah nasabah-nasabah kita nih, debitur kita yang di Indonesia, yang di koordinir oleh teman-teman kita di Explora. Itu ada banyak kan produk-produk setelah dicek mana yang layak atau bisa dijual di Hong Kong, kita akan bawa ke Hong Kong, akan ketemu buyer. Dan contohnya di tahun lalu kita ada deal tempe. Ini tempe, ini menarik. Ada satu pembelian tempe di satu waktu itu oleh buyer Hong Kong 1 ton. Wow. Langsung akad beli tempe sebanyak 1 ton. 1 ton. Dari mana Pak? Tempe dari mana tuh Pak? Kebetulan ini dari Jakarta. Nggak tahu ya, tapi ini pabriknya dari mana? Dari mana nggak tahu. Cuman yang datang ke sini penjualnya ini nasabah kita di Indonesia di Jakarta. Langsung ketemu buyer dan langsung akad dari itu juga untuk beli tempe 1 ton. Ini berarti kan cukup menarik nih produk-produk kita di Hong Kong. Berarti ya potensial buyernya buyer ada, asal bisa kita temukan aja. Ini secara rutin akan kita ketemukan antara produk-produk Indonesia, suppliernya dengan buyer-buyer di Hong Kong. Jadi ini si BNI di sini posisinya sebagai yang mempertemukan, yang menjalin silaturahmi. Itu ada nanti ada pahalanya sendiri. Iya, ada pahalanya benar. Selain bisnis, kita ada pahalanya. Benar. Pak, jadi wah dengan segala itu salah satu contoh, kita ada beberapa yang lain juga lah itu. Tapi benar deh Pak, ini menarik loh. Berarti kan mungkin banyak teman-teman Indonesia yang udah punya produk, tapi mungkin bingung kan kita mau ekspansi keluar tuh kayak apa sih? Ternyata tinggal hubungin BNI gitu ya? Tinggal hubungin BNI. Kita ada satu unit juga kalau untuk produk-produk seperti ini. Teman-teman Explora kita di kantor pusat, mereka akan bantu mulai dari perizinan maupun nanti ada pembiayaan. Nanti kalau asal disampaikan aja ke kami, nanti pasti akan kita carikan buyer di Hong Kong. Ya ampun, baik banget sih Pak. Udah dicariin buyernya, dikasih pembiayaan. Entah saya ya Pak ya? Boleh. Cari produk yang menarik Pak. Karena di Hong Kong pasti ada lah ininya. Apa sih Pak yang paling yang jadi demand-nya warga atau masyarakat di Hong Kong sama produk-produk Indonesia tuh yang paling banyak tuh apa sih? Masih makanan sekarang. Makanan ya? Makanan ya. Jadi nggak hanya 180.000 diaspora Indonesia aja nih. Ternyata orang lokal juga sudah melihat produk-produk Indonesia, makanan Indonesia. Bener. Makanya kemarin juga si Laki laku juga ya Pak. Laku juga. Katanya warga lokal juga banyak ya. Iya. Mereka nasi kuning kita ternyata cukup cocok dengan lidah orang lokal. Jadi menarik. Sate ayam, sate kambing kemarin itu yang best sellernya mereka. Di sini nggak ada tukang sate kambing sih, nggak ada. Nggak ada. Kan kalau di Indonesia banyak ya. Pak, terakhir nih Pak, apa sih tantangan yang selama ini dihadapi BNI? Ini kan tadi dengernya mulus-mulus aja nih. Menarik ya. Pasti ada tantangannya dong. Tantangannya apa sih Pak? Ya. Kita di Hong Kong ada dua perwakilan BNI nih. Satu yang memang kantor cabang, yang satu memang untuk remittance. Nah, remittance ini untuk transaksi remittance lah. Iya, benar. Ini walk-in, orang datang, ngirim uangnya sampai Indonesia, selesai. Yang kita inginkan adalah di BNI Hong Kong, karena kita full license bank, kita pengen mempunyai database, menambah database nasabah kita. Dari yang tadi 500 tadi kan, kita pengen ada tambahan database nasabah. Karena nanti ikutan bisnisnya banyak nih. Bisa dana pihak ketiga, bisa transaction base gitu kan, bisa kita dapat. Tantangan kita adalah kita belum mempunyai lagi pengembangan sebetulnya, lagi pengembangan. Karena kita melihat dunia semakin berkembang, digitalisasi semakin dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kita sekarang lagi berupaya mengembangkan digital transaction baik untuk personal maupun untuk perusahaan, untuk corporate. Ini kita bekerja sama dengan teman-teman di kantor pusat, nyambung dengan Wonder yang ada di Indonesia. Harapan kita nanti untuk personal di Hong Kong pun bisa dilayani dengan Wonder, tetapi base-nya ke rekening Hong Kong dollar, bukan ke rupiah. Wah,
Ini akan menarik karena nanti masyarakat Indonesia di Hong Kong bisa menggunakan rekening tersebut untuk segala kebutuhan yang ada di Hong Kong. Benar. Kalau selama ini rekening Indonesia dengan Wonder untuk kebutuhan di Indonesia. Di Indonesia, betul. Ini kita mau tap in untuk yang ada di Hong Kong. Tapi fokus customer kita ke Indonesian diaspora nanti. Oke. Kemenlu kan juga lagi menginisiasi Kemilen, kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Oh iya. Ini untuk diaspora Indonesia yang sudah tidak mempunyai paspor Indonesia. Mereka bisa register di Kemilen. Nanti dengan registrasi tersebut mereka bisa membuka rekening di kita. Wah. Ini menarik banget. Ini ya buat yang resident warga-warga yang udah lama di sini. Udah lama di ya? sini. Ya. Itu bisa meregistrasi dirinya di website di Kemenlu. Nanti mereka sudah terregister di Kemilen. Hasil registrasi itu bisa untuk berbank Indonesia. Berbank untuk di Bank Indonesia. Contohnya datang ke BNI Hong Kong, mereka bisa buka rekening. Itu ya tantangannya ini lagi kita kembangin karena kita tahu dunia perbankan harus digitalize sekarang. Yes, betul. Ini yang sedang kita kembangkan. Ini ya. Berarti ini akan jadi setelah Wonder di Jakarta ini Hong Kong akan jadi yang kedua mengembangkan sendiri nih, Pak. Harapan kita seperti itu. Kita disupport oleh kantor pusat. Kemungkinan untuk pilotingnya nanti di BNI Hong Kong. Wah, keren. Target udah, harapannya apa? Harapannya udah, tantangan udah. Kita ngomongin target tadi, lupa kan saya jadinya. Pasti punya target. Targetnya apa nih, Pak? Kalau dari kantor pusat kita pasti performan kan. Performan baik itu kita peningkatan aset, nanti aset akan mengenerate profitability buat kita. Tahun ini kita on track. Target dari kantor pusat bisa kita jawab. Kita bisa cari bisnis-bisnis ikutan yang ada di Hong Kong, meningkatkan aset kita dari yang tahun lalu 1 billion, tahun ini kita bisa di 1,4, ya hampir 30% lah kita grup, 30% lah grupnya, 130%. Ini cukup menarik tahun ini, meskipun ada tantangan tapi bisa kita jawab. Dan harapannya nanti di profitability juga akan ngikut, penambahan aset pasti akan profitability pasti akan ikut. Ya benar. Jadi bisa alhamdulillah tahun 2024 bisa kita tutup dengan baik. Bisnis kita meningkat dari tahun lalu. Meskipun tantangan di 2025 pasti akan lebih besar lagi nanti. Ya benar. Tapi dengan sudah fondasi siap, tahun 2024 yang cukup baik, kita akan bisa di tahun 2025 akan lebih baik. Akan lebih baik lagi. Wih, optimis banget ya Pak. Harus. Kita harus optimis. Itu semangat kita lah. Semangat bener ya. Kita. Oh iya, boleh ada filosofi nggak sih Pak kalau di BNI Hong Kong sendiri nih? Apa ya? Atau Bapak nih dalam hidup tuh apa sih? Punya filosofi hidup nggak sih Pak? Kalau kita sama teman-teman di Hong Kong ini, komunikasi itu penting. Karena kita ini adalah termasuk saya ini kan kita ada 6 orang yang dikirim dari kantor pusat sebagai home staff kita nyebutnya. Dengan ketemu dengan teman-teman di lokal di sini yang kita sebut dengan local staff. Ini kita dengan culture yang berbeda nih. Tapi kita harus mempunyai visi yang sama sebagai High Movers BNI. Ini harus kita komunikasikan dengan baik antara kami yang dari Jakarta sebagai pegawai BNI dengan pegawai kantor pusat dengan teman-teman lokal nih. Ini staf lokal ya Pak? Staf lokal. Mereka harus mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan culture BNI. Meskipun mereka berada di orang Hong Kong dan kita bekerja di Hong Kong. Tapi culture ini yang coba kita transformasikan. Jadi hampir sama lah kita dengan BNI Hong Kong, dengan kantor pusat tuh kita akan mempunyai treatment yang sama contohnya kepada nasabah. Mungkin cara menyapa atau itu akan sama tuh. Jadi komunikasi yang penting. Dan ini akan berimpact kepada bisnis kita ikutannya. Benar. Buat tetap membawa wajah ramahnya Indonesia ya Pak ke sini ya Pak. Betul. Ih seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Pak Farid. Tapi kayak kita nggak bisa lama-lama ya Pak. Bapak udah jam berapa nih, mau lanjut lagi ya? Ada meeting lanjutan. Tapi nanti kalau mau datang lagi silakan kabarin aja. Wah, dengan senang hati. Terima kasih banget ya Pak Farid waktunya. Pak Gita, terima kasih. Iya, udah sharing sama kita banyak banget keseruan-keseruan BNI. Ternyata seru banget loh BNI di Hong Kong ini. Oke, terima kasih ya Sobat Republika. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.